wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Sang Maha Pemilik Semesta, Sang Maha Pemilik Takdir, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Karena pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah tahun 2022 Masehi. Salawat berbingkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada idola kita semua, junjungan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana, serta tak lupa pula kepada seluruh penonton video ini yang insya Allah calon penghuni surga. Amin. Allahumma amin. Berbicara mengenai generasi zaman now, kita semua pasti tahu generasi zaman now adalah generasi yang sering disebut sebagai generasi emas, generasi yang memiliki potensi bagi kebangkitan Islam, generasi yang sangat ditunggu oleh bangsa dan negara di tahun 2024. Insinyur Soekarno mengatakan, beri aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Bagaimana kita bisa mengguncang dunia jika sendirinya generasi muda saat ini sudah terlena oleh dunia maya, sudah terkikis oleh budaya eksis demi viral agar disebut artis. Bagaimana kita bisa mengguncang dunia jika ilmu agama, ilmu etika, dan ilmu yang lainnya sudah tidak lagi menjadi prioritas utama? Semua telah tergeser oleh permainan aplikasi sekarang. Maka dari itu, izinkanlah kami, perwakilan dari SMA Negeri 1 Ujung Padang, mengangkat satu tema yang berjudul Generasi Zaman Now, Generasi Pecinta Rasul. Kita telah berada di zaman yang tidak mudah, karena di zaman yang sangat modern ini kita harus mampu mengimbanginya dengan menerapkan kehidupan Islami dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah menerapkan dan mencintai sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada firman Allah pada Quran surah Al-Ahzab ayat 21 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran.
كثيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Menurut Imam An-Nawawi menjelaskan, Allah memperingatkan kepada orang-orang munafik bahwa sesungguhnya mereka dapat menerapkan teladan yang baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka bercita-cita ingin menjadi manusia yang lebih baik, berbahagia hidup di dunia dan di akhirat, tentulah mereka akan mencontoh dan mengikutinya. Akan tetapi perbuatan dan tingkah laku mereka itu, yaitu orang-orang munafik, menunjukkan bahwa mereka tidak mengharapkan keridhaan Allah dan kebahagiaan yang hakiki itu. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai generasi zaman ini untuk bisa mencintai Rasulullah harus bisa menerapkan sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengamalkan sunnahnya. Selain itu, kita tak lupa pula melaksanakan ibadah wajib. Rasul saja yang hidupnya telah dijamin surga tetap melaksanakan sholat dan ibadah wajib lainnya. Apalah daya kita sebagai manusia biasa yang sering lalai akan ibadah. Orang bijak mengatakan, meninggalkan ibadah wajib tidak takut, tetapi kalau kehilangan sinyal 4G seperti kedatangan malaikat maut. Betul? Itulah yang sering terjadi di generasi saat ini, yang lebih mementingkan gadgetnya dibandingkan beribadah. Padahal hadirin, dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mencintai Rasul. Lalu bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan berdakwah di media sosial dan menyebarkan konten-konten Islam. Lalu dengan tidak ikut arus perkembangan zaman yang dapat merusak moral dan etika juga bisa menjadi salah satu untuk mencintai Rasul. Karena mirisnya sekarang ini, lalu dengan tidak mengikut arus perkembangan zaman yang dapat merusak moral dan etika juga bisa menjadi salah satu cara untuk mencintai Rasul. Karena mirisnya zaman sekarang ini, teknologi IT banyak digunakan untuk melihat konten-konten yang tidak mendidik. Salah satunya adalah joget-joget di TikTok, pamer harta di sosial media, menyebarkan kebencian dan berita hoax. Bahkan parahnya lagi, ada yang dengan sengaja memamerkan auratnya sendiri demi viral di dunia maya. Apakah ini yang disebut dengan generasi zaman now? Generasi yang katanya mencintai Rasul? Sedangkan Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita pada saat ini sebagai pelajar sudah tidak lagi mencintai ilmu karena sudah terlena oleh aplikasi yang dapat menguras perhatian sehingga menurunkan kinerja otak yang mengakibatkan sulitnya memahami pelajaran. Selain itu, kita juga telah dijauhkan oleh etika dan adab karena gadget, yang akibatnya sikap sosialisasi kian menipis, terkikis oleh budaya kapitalis dan tidak adanya budaya senyum, padahal senyum adalah sedekah. Akhlak dan adab merupakan hal yang harus diperhatikan saat ini, karena dengan akhlak dan adab kita bisa menyatukan hal yang tidak bisa kita satukan.
zaman boleh berubah, tetapi Islam tetap tidak ada. Dapat kami simpulkan bahwa mencintai Rasul pada saat ini harus bisa menjalankan Islam dalam hidup dan kehidupan sehari-hari di tengah perkembangan zaman yang semakin canggih. Demikian tausiah syarhil Quran kami yang singkat ini. Semoga kita sebagai generasi zaman now tidak hanya keren di konten semata, namun keren dan beken dalam menjadi pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai inspirasi dan motivasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Yurjali jarhi syaifi bur'un wala bur'un lima jarahan lisan. Jika kalau pedang dapat melukai diri, masih ada obat hendak dicari. Namun jika kalau lisan yang melukai hati, kemana obat untuk dicari? Mohon maaf kami jika tidak berkenan di hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.